Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 3 soal-soal masuk PTN di bab dinamika bagian yang keempat. Yuk, langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UTBK tahun 2021. 2 buah balok bermasa M1-nya 1 kg. Kemudian M2-nya 2 kg. Saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersianya 0,01 kg meter persegi. Jika balok bergerak dengan percepatan linier 2,5 meter per second kuadrat dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berapa jari-jari katrolnya dalam satuan sentimeter? Oke. Berarti kakak gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja dalam sistem katrolnya ini ya, secara lengkapnya ya. Jadi kalau kita gambar gini, ini ada katrolnya. Misalnya di sini ada M1, kemudian yang ke bawah sini M2. Oke, ini M2. Oke. Sekarang kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Oke. Pertama ada M1. Benda bermasa M1 pasti punya berat namanya W1. W1 itu M kali G. M1 kali G. M1-nya 1 kg kali gravitasi 10. Berarti ini 10 Newton. Kemudian ada tegang talinya ke atas. Oke. Kemudian benda M2. Masa M2 pasti punya berat ke bawah namanya W2. Itu berarti M2 dikali gravitasinya. M2-nya 2 dikali gravitasi 10, berarti ini 20 Newton. Ada gaya tegangan talinya ke atas. Oke, kemudian katrol juga dia memberikan gaya rotasi ya. Nah, kalau ini jari-jarinya maka si katrol akan punya momen inersia atau torsi yang arahnya ke sini nih. Nah, ini F-nya ya, tegangan talinya. Ini T1 ya, sama ini. Kemudian dari M2 itu ada T2, gaya torsinya ke sini, ini T2. Oke, jadi kita kalau melihat ada 2 katrol, maksudnya bukan 2 katrol, 2 balok dalam satu katrol ini berarti ada di dalam sistem ini ada 2 gerak. Yang pertama ada gerak translasi, gerak lurus. Siapa yang bergerak lurus? M1 sama M2. Kemudian ada gerak rotasi dari si katrolnya. Oke, berarti sekarang kita coba cari gerak linear dulu. Gerak liniernya berarti sini gerak linear atau translasinya ya, sama ya. Translasi atau linear atau lurusnya. Berarti benda 1 sama benda 2 ya. Jadi ini benda 1. Nah, kalau lihat dari benda 1 dia berarti geraknya ke atas. Kenapa dia gerak ke atas? Karena M2 itu masanya lebih besar dibandingin M1. Berarti nanti ini sistemnya bergerak ke arah M2 ya. Berarti arahnya ke kanan. Berarti M1 itu geraknya ke atas. M2 itu geraknya ke bawah. Berarti dia melakukan percepatan nih, berarti kita pakai rumus percepatan. Hukum Newton kedua, A sama dengan sigma F dibagi M1. Ini A-nya A1. Kemudian F-nya siapa aja? Karena dia gerak ke atas, berarti T1 itu lebih positif dibandingkan dengan W1-nya. W1-nya sifatnya menghambat, dia dikurang. Oke, dibagi M1. A1-nya berapa? Nah, di soal ini kasih tahu percepatan linier. Nah, percepatan liniernya 2,5. Jadi ini percepatan sistem ya. Percepatan linier 2,5 itu percepatan sistem. Maksudnya apa? Percepatan untuk benda M1, begitu juga percepatan untuk M2.
Jadi ini kita tulis 2,5. T1 nya kita cari tahu, min W1 nya 10 dibagi W1 itu tadi min 10, W1 nya dibagi M1, M1 nya 1. Oke, 1 dikali 2,5, kamu kalian silang di sini, ini jadinya 2,5 sama dengan T1 dikurang 10. Berarti T1 nya berapa? Berarti 2,5 ditambah 10, hasilnya 12,5 Newton. Oke, itu untuk T1. Kemudian benda 2. Benda 2 berarti kita taruh di sini, dia juga melakukan percepatan karena ada perubahan kecepatan. A2 sama dengan sigma F dibagi M2. Karena dia gerak ke bawah, berarti W2 itu lebih positif dibandingkan dengan T2 nya. Ini T2 nya ke atas ya, ini T2. Oke, jadi W2 dikurang T2 dibagi M2. A2 nya berapa? A2 nya itu sama tadi ya, 2,5. W2 nya berapa? 20 dikurang T2 dibagi M2 nya 2. 2 kali 2,5 kamu kaliin silang, berarti ini dapatnya 5. Ini 20 min T2. Maka T2 sama dengan 20 dikurang 5, hasilnya 15 Newton. Oke, kita udah dapat T1 sama T2. Sekarang gerak rotasinya dari si katrol. Gerak rotasinya nih. Nah, gerak rotasi kamu nanti gunakan rumus momen gaya atau torsi ya. Rumusnya apa? Sigma torsi sama dengan I momen inersia dikali percepatan sudutnya. Oke. Kita tahu, kakak kasih persamaan rumusnya nih. Untuk torsi kan dia punya rumus sendiri juga ya, itu gaya dikali lengan gayanya, R. Kemudian alfanya ini percepatan sudut, dia punya hubungan dengan percepatan linier. Rumusnya apa? A sama dengan alfa kali R gitu ya, R nya itu jari-jari. Oke, kalau yang R ini, R kecil itu, ini ada lengan gaya. Gaya kali lengan gayanya untuk torsi. Nah, sekarang kita coba tuliskan persamaannya. Karena bendanya geraknya ke M2, berarti torsi 2 lebih besar. Nah, torsi 2 lebih besar daripada torsi 1. Berarti torsi 2 dikurangi torsi 1. Sama dengan I momen inersia dikali alfa. Alfanya kita ganti dengan hubungan dengan percepatan liniernya ya. Berarti alfa itu sama dengan A dibagi R. Oke, sekarang kita olah dulu lagi nih. Torsinya jadi torsi T2 sama T1 itu gayanya adalah tegang tali. Berarti ini T2 dikali R. R-nya itu jari-jarinya si katrol dikurang T1 dikali R juga. Ini sama dengan I momen inersianya dikali A per R. Oke, sekarang kita sederhana ini. R-nya sama, R-nya kita keluarin. Berarti ini kakak kurungin T2 dikurang T1 dikali R sama dengan gitu ya, I dikali A per R. Oke, sekarang kita masukin angka-angkanya. T2 nya berapa? T2 nya 15. 15 dikurang T1 nya 12,5 dikali R. R nya yang dicari nanti. I nya berapa? Momen inersianya sudah dikasih tahu, ini 0,01 dikali A nya itu tadi 2,5 nih. 2,5 dibagi R. Oke, ini 15 dikurang 2,5 itu hasilnya 2,5 dikali R sama dengan 0,01 kali 2,5 itu 0,025 ya dibagi R. R-nya kita kaliin silang ke sana jadi R kuadrat. Di sini kakak tulis R kuadrat sama dengan berarti yang ini 0,025 dibagi dengan 2,5.
Kakak bikin dalam bentuk bilang berpangkat. Yang ini jadinya 25 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 25 kali 10 pangkat min 1. 25-nya bisa kita coret. Sekarang tinggal 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2 itu hasilnya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 3 maksudnya dibagi dengan 10 pangkat min 1 hasilnya 10 pangkat min 2. Ini untuk R kuadrat. Kalau untuk R aja jadinya adalah akar dari 10 pangkat min 2. Berapa? 10 pangkat min 1 atau 0,1 meter. Dapat 0,1 meter. Dia mintanya dalam senti ya, ini ya. Berarti dalam senti dia turun ke bawah dikali 100, berarti jawabannya dikali 100 ini jadinya 10 cm. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal UTBK tahun 2021. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol berbentuk silinder pejal sesumbu, satu sumbu dia, seperti pada gambar. Jari-jari R1, ini R1, R1-nya 10 cm, R2-nya 5 cm. Pada setiap katrol dililitkan seutas tali dengan beban di ujungnya. Jika tegangan tali pada M1 12,5 Newton dan tegangan tali pada M2 itu 15 Newton. Sedangkan percepatan linier beban M2 sebesar 2,5 meter per second kuadrat dan momen inersia katrol pertamanya 0,005 kg meter per second. Pertanyaannya, berapa momen inersia untuk katrol kedua? Oke, sekarang kita hitung dulu momen inersia total ya, atau torsi. Nah, sekarang kita cari tahu dulu dia berputarnya searah jarum jam atau berputarnya berlawanan jarum jam. Artinya torsi dari M1 itu lebih besar atau lebih kecil dari torsi yang dilakukan oleh M2. Kita hitung, kita cari tahu. Kita hitung di sini ya. Maka hitungnya di sebelah sini nih. Nah, berarti ini torsi 1. Torsi 1 sama dengan berarti T1 dikali R1. T1 nya berapa? 12,5 dikali R1 nya 10 cm dalam meter, berarti 0,1. Berarti ini hasilnya 1,25 Newton meter. Dia geraknya kemana nih ya? Berlawanan jarum jam. Jadi si torsi 1 itu R1 ini berarti dia muternya ke sana ya. Muternya ke sana, dia berlawanan jarum jam. Kalau R2 dari M2 ini torsinya nanti dia searah jarum jam. Berarti nanti dia berlawanan. Nah, tinggal nanti kuatnya yang mana. Gitu ya. Kita masih cari tahu nih. Torsi 2 sekarang. Torsi 2 sama dengan T2 dikali R2. T2 nya katanya 15 dikali R2 nya 5 cm, berarti 0,05 dalam meter. Hasilnya ini adalah 0,75 Newton meter. Nah, dari sini kelihatan nih, torsi 1 ternyata lebih besar. Berarti dia secara sistem nanti katrol ini dia berputarnya berlawan jarum jam, atau ini dia ke kiri jadi ya gitu ya, karena dia menang di angkanya lebih besar. Oke, 1,25 dia. Oke, jadi kita tahu nih. Nah, sekarang kita coba hitung dulu nih. Hitung dulu untuk hubungan katrol yang berdua tadi untuk satu sumbu. Hubungan katrol sesumbu. Nah, kalau dia sesumbu, katrol sesumbu, maka kita tahu bahwa omeganya sama. Omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan sudutnya sama. Kecepatan sudut mereka sama. Nah, dari kecepatan sudut ini kita tahu bahwa kecepatan sudut itu punya hubungan rumus dengan percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan sudut dibagi
perubahan waktunya. Nah, dari sini kan kita dapat nih hubungan persamaannya, hubungan rumusnya, bahwa percepatan sudut itu berbanding lurus dengan omeganya, dengan kecepatan sudutnya. Sehingga rumus ini omega 1 sama dengan omega 2 itu artinya sama aja dengan alfa 1 sama dengan alfa 2. Percepatan sudut 1 sama dengan percepatan sudut 2. Ini kita sebut dengan percepatan sistem. Sama ya, percepatan sistemnya dia. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih. Di sini dikasih tahu ada percepatan linear di benda M2, berarti kita cari untuk alfa 2 aja. Jadi alfa 2 nanti juga ya alfa juga percepatan sistem. Tapi kita karena datanya ada di M2 nih, percepatan linearnya kita pakai diketahuinya dari dia ya. Berarti ini alfa 2 sama dengan, nah alfa sekali lagi ada hubungan alfa dengan A, percepatan sudut dengan percepatan linear. Sekali lagi kita tulis hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut itu adalah A sama dengan alfa dikali R. Jadi kalau nyari alfa sama dengan apa? A dibagi R. Karena ini alfa 2 berarti A nya A2, ini R2. A2 nya berapa? Katanya di sini dikasih tahu 2,5. 2,5 dibagi R2 nya berapa? 5 cm, 0,05. Nah, kalau kita hitung 2,5 dibagi 0,05 itu dapatnya berapa? Dapatnya adalah 50 ya, radian per second kuadrat. Jadi ini adalah percepatan sudut benda 2, dan ini sekali lagi merupakan percepatan sudut sistem berapa? 50 ya. Jadi sistem semuanya dia juga sama, jadi besarnya 50. Oke, baru sekarang kita hitung di gerak rotasinya, di gerak rotasi untuk katrolnya nih, gerak rotasinya. Oke, kita pakai rumus apa gerak rotasi? Pakai momen gaya atau torsi. Rumusnya apa? Sigma torsi sama dengan momen inersia I dikali alfa, percepatan sudutnya. Nah, tadi kita tahu nih torsi 1 lebih besar ya kan, nilainya 1,25 dibandingkan dengan yang torsi 2 0,75, berarti torsi 1 itu lebih positif dibandingkan dengan torsi 2. Dikurang torsi 2 sama dengan ini momen inersianya adalah untuk momen inersia 1 ditambah momen inersia 2 dikali alfa. Oke, sekarang kita masukin angkanya. Torsi 1 itu adalah 1,25 dikurang torsi 2 nya adalah 0,75 sama dengan alfanya kakak pindahin ke depan ya. Alfanya itu ini 50, kakak pindahin ke depan. 50 dikali dalam kurung I1 sudah dikasih tahu ini tadi 0,005 ditambah I2. I2 itu yang ditanya nanti ya, yang kita cari. 1,25 dikurang 0,75 itu adalah dapatnya 0,5 ya. 0,5 sama dengan ini 50, ini kita tulis lagi 0,005 ditambah I2. Oke, 50 nya kita turun ke bawah sebagai pembagi dari 0,5. Kakak tulis sini 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,005 ditambah I2. 0,5 dibagi 50 itu hasilnya adalah 0,01 ya, sama dengan 0,005 ditambah I2. Maka I2 kita hitung jadinya 0,01 dikurang 0,005. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah
Ya tinggal 0,005 kilogram meter kuadrat gitu ya. Jadi kita dapat angka I2 nya momen inersia untuk katrol kedua adalah 0,005. Jadi kebetulan sama dengan momen inersia yang pertama 0,005 juga. Oke, jadi ini jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal UTBK tahun 2021. Dia soalnya sama ya. Soalnya sama, ini ada gambarnya tadi sama, sistem mekanik tersusun dari 2 katrol, ditempel 1 sumbu. Sesumbu lihat gambar diketahui momen inersia katrol. Nah, cuma datanya di sini coba dibacakan lagi. Momen inersia katrolnya 0,005. Kemudian R1-nya 10 sama ya, R2-nya 5. Kemudian percepatan linear beban di M1 itu 5 kali 10. Oh, bukan 5 kali 10, 5 meter per second kuadrat ya. Berapa momen gaya total? Yang ditanya momen gaya atau torsi ya. Torsinya ditanya atau momen gaya. Nah, ini berarti tadi kita sudah hitung di nomor 2 tadi itu. Yang pertama adalah kita coba cari hubungan katrolnya, hubungan katrol yang satu sumbu, sesumbu ini. Nah, itu kita tahu tadi hubungannya O bahwa omega 1 kecepatan sudut benda 1 sama dengan kecepatan sudut benda 2. Ini kita dekatkan hasilnya sama dengan percepatan alfa 1 sama dengan percepatan sudut 1 dengan percepatan sudut 2. Ini sebagai percepatan sistem. Oke. Kemudian kita coba hitung pakai yang mana nih? Alfa 1 atau alfa 2 kita. Di sini dikasih tahu nih ada percepatan linear di benda 1 nih. Berarti kita pakai alfa 1 ya. Alfa 1-nya sama dengan, nah sekali lagi ini ada hubungan yang tadi tuh, hubungan percepatan linear A itu punya hubungan dengan percepatan sudut alfa kali R. Nah, sekarang kalau nyari alfa sekali lagi berarti A dibagi R. A siapa? A 1 dibagi R-nya 1. A 1-nya berapa? A1-nya ini tadi 5 ya, percepatan linear pada benda M1 5 dibagi R1-nya 10 cm, berarti ini 0,1. Hasilnya sama dengan berapa nih? 50 radian per second kuadrat. Ini juga menjadi alfa 1 atau percepatan benda 1 itu sama dengan percepatan sistem. Sama dia, nilainya 50 radian per second kuadrat. Oke, sudah ya, kita dapat percepatan sudut sistemnya. Nah, sekarang kita baru hitung untuk yang gerak rotasinya nih. Di katrol lagi, di katrol, gerak rotasinya di katrol. Pakai rumus momen gaya, atau torsi. Sigma torsi sama dengan momen inersia I dikali percepatan sudut alfa sama dengan ini momen inersianya, berarti ini untuk masing-masing ya, ada I1 ditambah sama I2 dikali alfa. Oke, kita masukin angkanya sekarang. I1 nya sama dia ya, 0,005 ditambah 0,005 dikali alfanya 50. Oke, yang di dalam kurung hasilnya 0,01 dikali 50. 0,01 kali 50 adalah hasilnya 0,5. Satuannya apa? Newton meter. Jadi kita dapat setengah Newton meter untuk momen gaya totalnya. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita sudah tuntas menyelesaikan 3 soal masuk PTN di bab dinamika bagian yang keempat ini. Mudah-mudahan
kalian bisa pahami. Sekali lagi, jika belum kalian pahami, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.